Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Jannah, NPM 202110100438, mahasiswa jurusan Administrasi Publik semester 2. Di sini saya akan membuat suatu video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya di mata kuliah Sistem Hukum Indonesia, dosen pengampu Bapak Muhammad Ridha, SPMH. Baiklah, kali ini saya akan membahas sedikit tentang hukum adat. Poin-poin pembahasan hukum adat kali ini: yang pertama, pengertian hukum adat; yang kedua, sumber hukum adat; yang ketiga, unsur hukum adat; yang keempat, bentuk dan tujuan hukum adat; yang kelima, contoh hukum adat. Apa itu hukum adat? Bisa dibilang hukum ini adalah yang tertua dibanding sistem hukum lainnya di Indonesia. Meski tak tertulis, hukum ini diyakini oleh masyarakat tertentu lantaran telah dilakukan secara turun-temurun. Secara garis besar, hukum adat adalah hukum kebiasaan yang artinya aturan dibuat dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati secara tidak tertulis. Hukum adat diakui oleh negara sebagai hukum yang sah. Setelah Indonesia merdeka, dibuatlah beberapa aturan yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, salah satunya mengenai hukum adat. Seperti salah satu dasar hukum berikut ini, yaitu Pasal 18B Ayat 2 UUD tahun 1945, yaitu negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Hukum ini juga dapat dikatakan sebagai salah satu hukum tertua jika dibandingkan sistem hukum lain yang ada di negara Indonesia karena telah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakatnya. Pengertian hukum adat menurut pakar hukum. Menurut Profesor MRB Terhardin, hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. Terhard terkenal dengan teori keputusan, artinya bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap si pelanggar peraturan adat istiadat. Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukuman terhadap si pelanggar, maka adat istiadat itu sudah merupakan hukum adat. Menurut Profesor M.R. Cornelis van Vollenhoven, profesor luar negeri ini menyampaikan teorinya bahwa hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan. Menurut Dr. Sukanto, S.H., ahli ini menyatakan bahwa hukum adat adalah kompleks adat-adat yang pada umumnya tidak dikitabkan.
tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum. Menurut Soekardi, dalam bukunya Sistem Hukum Indonesia, juga menjelaskan hukum adat adalah keseluruhan kaidah maupun norma baik yang dibuat secara tertulis ataupun tidak tertulis dan berasal dari kebiasaan masyarakat Indonesia atau adat istiadat yang di dalamnya digunakan untuk mengatur tingkah laku kehidupan masyarakatnya. Sanksi juga akan dikenakan pada pihak yang melanggarnya. Unsur hukum adat. Unsur hukum adat terbagi atas dua, yaitu hukum tidak tertulis. Yang satu ini terbagi menjadi dua sebagai berikut. Unsur material atau kebiasaan atau tingkah laku yang tetap diulang-ulang atau sebuah rangkaian perbuatan yang sama. Yang kedua, unsur intelektual, yaitu kebiasaan harus dilakukan karena ada keyakinan bahwa hal itu dilakukan secara objektif. Sifat-sifat yang melekat dalam unsur hukum adat adalah kebersamaan, bersifat religius dan magis, bersifat konkret atau nyata, bersifat kontan atau tunai. Hukum adat adalah salah satu hukum tertua di Indonesia. Hukum adat memiliki beberapa unsur, yaitu adanya tingkah laku yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat. Tingkah laku tersebut teratur dan sistematis. Tingkah laku tersebut mempunyai nilai sakral. Adanya keputusan kepala adat, adanya sanksi atau akibat hukum, dan tidak tertulis serta ditaati dalam masyarakat. Bentuk dan tujuan hukum adat. Bentuk hukum adat. Hukum yang satu ini sendiri memiliki perbedaan dengan berbagai sistem hukum yang berlaku dan berkembang di Indonesia, di mana hukum adat sendiri merupakan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang seiring perkembangan masyarakat yang ada di dalamnya. Beberapa hukum adat yang ada juga sempat diupayakan agar menjadi hukum perundang-undangan, dan hal ini juga berarti berusaha mengubah hukum tidak tertulis ini menjadi hukum tertulis. Seperti salah satu contohnya Undang-Undang Pokok Agraria pada tahun 1950, namun setelah diubah menjadi bentuk tertulis, hukum adat tersebut memiliki bentuk yang berbeda dari hukum adat sebelumnya. Tujuan hukum adat. Sebenarnya tidak ada tujuan terperinci dan jelas soal tujuan adanya hukum adat yang berlaku di masyarakat. Namun dapat dikatakan hukum adat bertujuan untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan sejahtera. Lingkup hukum adat hanya mengatur hubungan antar satu masyarakat dengan lainnya, serta penguasa dalam masyarakat. Hukum adat berpedoman pada asas-asas kerukunan, kepatutan, keselarasan dalam pergaulan dan bersifat religio dan magis. Hukum adat tidak mengenal pembidangan hukum, seperti halnya hukum barat. Di hukum adat tidak ada pemisahan yang jelas antara kepentingan pribadi atau perdata dengan kepentingan umum atau publik. Contoh hukum adat di Indonesia. Contoh hukum adat
Setiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Ada hukum adat tentang pernikahan, tradisi upacara adat, hingga aturan-aturan terkait upacara kematian. Hukum adat merupakan kepercayaan turun-temurun masyarakat daerah yang masih dianut sampai sekarang. Berikut contoh-contoh hukum adat yang ada di Indonesia. Hitung kalender oleh masyarakat Jawa. Contoh hukum adat dari masyarakat Jawa yang hingga kini masih dijalani adalah tradisi hitung kalender. Perhitungan kalender oleh masyarakat Jawa tidak hanya berhubungan dengan hal mistis melainkan sebagai syarat untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Biasanya hitung kalender di Jawa dipergunakan untuk mengatur tanggal pernikahan, mengatur tanggal hajatan besar, dan mengatur waktu yang baik untuk pindah rumah. Selanjutnya, hukum adat Dayak Kalis, Kalimantan. Contoh hukum adat lainnya berlaku pada masyarakat Dayak Kalimantan. Melansir dari situs kebudayaan Kemendikbud, ada 4 jenis hukum adat masyarakat Dayak Kalis. Di antaranya, saud, jenis hukuman yang dimulai dari kasus yang ringan. Hukuman saud merupakan suatu lambang perdamaian dengan roh gaib sekitarnya. Setengah baar atau setengah pati nyawa. Jenis keputusan terhadap sesuatu kasus baik yang disengaja atau tidak, dampak pada korban adalah cacat seumur hidup atau luka parah. Yang selanjutnya pati nyawa atau raga nyawa atau baar, yaitu jenis keputusan bagi setiap kasus yang menyebabkan kematian seseorang. Pelaku dikenakan hukum adat serta hukum formal yang berlaku atau dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Yang terakhir, adat kampung atau jenis hukuman yang dikenakan kepada pelaku di mana kasusnya langsung tertangkap basah dan telah terbukti adanya perbuatan yang melanggar adat kampung. Cukup sekian pembahasan dari saya. Dengan ini saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada penyebutan kata yang salah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.